cara itu lebih penting daripada konten, tapi sekarang kita katakan at-tariqatu wal madatu ma'an afdal atau aula minal madati wahdaha atau tariqah wahdaha. Menggabungkan antara konten dan cara itu lebih baik daripada memilih salah satu, ya kan? Al-jam'u aula minat tarjih. La yusaru ila tarjih idza ta'adzdzara al-jam'u. Selama masih bisa kita kumpulkan antara bagaimana cara mengajar yang baik, tapi juga kita mendapatkan konten yang bermutu. Seperti itu. Semoga dengan adanya daurah-daurah ini sudah kali keberapa, berarti kali ketiga sekurang-kurangnya kalau bersama saya dan juga ada bersama asatidzah yang lainnya, termasuk juga pengawalan asatidzah yang ada di unit itu sendiri, insyaallah menjadikan mat'ali kita menjadi mat'ali yang sangat berkualitas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ba'alina bi barakatihi fid dharain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah, dan al-kalam al-basmalah yatul. Pembahasan tentang basmalah ini panjang dan lebar, ya, dan sudah sering diulas sehingga tidak perlu kita ulangi lagi. Wala kulli hal, di sini sebagaimana ulama sebelumnya memulai karyanya dengan basmalah iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitab Allah, tartiban la nuzulan, secara urut-urutan bukan secara penurunan. Juga iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam sunnah fi'liyahnya ataupun sunnah qauliyahnya. Bismillahirrahmanirrahim, takbirnya u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim, takbirnya u'alifu, yuqaddaru fi'lan khasan mutaakhiran. Bismillahirrahmanirrahim u'alifu, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya mengarang. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya jami'ul mahamid sabitatun mustahaqqatun lillah rabbil alamin. Rabb artinya ar-razik, al-malik, al-khaliq, al-muhyi, al-mumit, al-murabbi. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pengatur, perawat. Al-alamin, al-alamin isim jamak daripada kata alam. Alam itu artinya kullu ma siwallahi, selain Allah itu namanya alam. Atau secara spesifiknya adalah al-insu wal jinnu wal malaikatu, manusia, jin dan malaikat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. As-salatu, salawat, salawat baik artinya rahmah sebagaimana itu yang masyhur, rahmah makrunah bitta'dzim, kasih sayang yang diiringi dengan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Atau dzikruhu fil mala'il a'la, disebut di mala'ul a'la. Wassalamu, wassalam ini bisa dari salam artinya tahiyah, atau bisa dari as-salamah yang artinya al-amnu, keselamatan, keamanan. Diperuntukkan kepada siapa salawat dan salam ini? Kepada sayyidina, as-sayyid artinya al-muta, yang ditaati, atau man sada fi qaumihi, yang ditokohkan dalam kaumnya, atau man yulja'u ilaihi inda syada'id, atau yang dituju ketika orang sedang kesusahan, itu namanya sayyid. Atau man katsura sawaduhu, aijasyuhu, yang banyak tentaranya atau pasukannya, itu juga sayyid. Dan keseluruhan makna yang mulia itu ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad, isim alam bagi Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia. Wa ala alihi, dan juga kepada alihi. Alun ini aslinya ahlun, ahlun atau awalun, ahlun ataupun awalun. Maksudnya ahlun, haknya diubah menjadi hamzah, fasuhilat,
lalu digabungkan jadinya alun, aslinya ahlun, karena tasgirnya nanti uhailun. Sesuatu kan asal sesuatu kita ketahui dari tasgirnya, salah satunya dengan kita tasgirkan, itu baru ketahuan. Atau awalun taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha faqulibat alifan. Itu wala alihi, dan alu nabi adalah kullu mu'min walau asian, setiap orang yang beriman meskipun dia pelaku maksiat. Setiap orang yang beriman kalau makomnya makomu doa fahuwa alun nabi. Adapun kalau makomnya makom zakah, makom zakat, maka alun nabi kalau dalam madhab syafi'i ya Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Wa ashabihi jam'u sahib bimakna sahabi. Jam'u sahib bimakna sahabi. Sahabi ya, ma'ruf ya, man laqiyan nabi, yang bertemu dengan nabi, mu'minan bihi, beriman, wa mata alal iman, matinya pun juga dalam kondisi beriman, walau takhallalat riddah, meskipun sempat murtad lalu masuk Islam lagi, itu masih masuk dalam kategori sahabi, masuk dalam kategori sahabat. Ya, liqa'nya di bumi ya, dalam kondisi sadar. Ya, itu lengkapnya nanti seperti itu. Ajma'in ini taukid, taukid untuk alihi dan ashabihi. Ini. Sekaligus ini mengisyaratkan mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa mendoakan keseluruhan sahabat dan ahlul bait, tidak membedakan antara ahlul bait dan siapa? Sahabat. Mendoakan mereka keseluruhannya. Awalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini. Pertama yang diwajibkan atas setiap muslim adalah meyakini makna dua syahadat. Wa tasmimu qalbi alaihi, dan memantapkan hati di atas makna tersebut. Tasmimuhu alaihi. Tasmim artinya al-jazm wal qata', memastikan, tidak ragu-ragu. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah, arti daripada asyhadu an la ilaha illallah artinya a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Syahadah ini asyhadu kan dari kata syahadah, bersaksi itu artinya apa? Saya tahu dan saya meyakini dalam hati saya, lalu saya jelaskan kepada orang lain, itu artinya bersaksi. Kan bersaksi harus an ilmin, tidak mungkin asyahadah an jahlin. Selain tahu juga diberitahukan kepada orang lain. Makanya kalau dalam fikih kan syahadah kan al-ikhbar bihaqqin li ghairihi ala ghairihi, harus ada pemberitahuan. Allah ma'budah bihaqqin, ilah itu kan artinya ma'luh, ilahun ya, ilahun, fi'alun artinya maf'ulun. Seperti apa? Kitabun artinya apa? Maktubun, kan yang ditulis, yang ada tulisannya. Ilah itu artinya ma'luh, ma'luh itu artinya ma'bud. Allah ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang sesembahan yang berhak untuk disembah di alam ini, alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budah bihaqqin, kenapa harus ada kata bihaqqin? Karena sesembahan itu banyak, cuma itu sesembahan yang batil, yang hak cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ghaniyun amma siwahu, dan Allah itu ghani, tidak butuh. Arti ghani itu tidak butuh, arti daripada ghani itu tidak butuh. Wa annahu ghaniyun ghinan mutlaqan, ghinan mutlaqan, Allah itu kaya secara mutlak, tidak pernah membutuhkan apapun dalam satu kondisi apapun, tidak pernah membutuhkan, tidak membutuhkan apapun selainnya. Karena itu konsekuensi dari qayyumiyati Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayyuman Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun ataupun siapapun. Muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, sedangkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqumu illa bihi, selalu fakir, selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini muftaqirun ilaihi kullu ma siwahu muttasifun bi kulli kamal. Allah itu memiliki sifat, memiliki segala sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin. Munazzahun artinya disucikan, an kulli naqsin dari berbagai macam kekurangan, an kulli aibin berbagai macam cacat dan kekurangan. Wa ma khatara bil bal, dan segala sesuatu yang terlintas dalam benak kita. Sampai ada ucapan yang berbunyi wa ma khatara bi balika wallahu khilafu balika, yang terlintas dalam benak kita dari berbagai macam kaifiyat, itu yang pasti Allah berbeda dengan itu. Wa ma khatara bi balika wallahu khilafu balika. Sehingga orang tidak boleh memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nuniyahnya Qahtani mengatakan la taftakir fi dzatillahi wa'tabir fima bihi yatasarraful malawani. La taftakir fi dzatillah, jangan pusing memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifiyahnya seperti apa. Wa'tabir, kamu ambil ibrah, ambil pelajaran dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur al-malawani. Al-malawani ini artinya al-lailu wan nahar, siang malam seperti apa. Allah mengatur alam semesta itu seperti apa. Nanti kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Nah, termasuk yang menunjukkan ghinan mutlaqan, Allah itu ghani, Allah itu qayyum. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah itu tidak punya sahibah, artinya istri, dan tidak punya anak. Tidak punya istri dan tidak punya anak. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebut laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi syai'un. Nah, di sini kan nakirah fi siyaqi nafi ta'um, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya, sifatnya ataupun fi'ilnya. Al-mumatsalah itu al-musawah min jami'il wujuh, namanya mumatsalah, menyerupai dalam semua sisi, namanya mumatsalah. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'lamu, saya tahu, wa a'taqidu, dan saya meyakini dengan hati saya, wa ubayyinu li ghairi, dan saya sampaikan kepada orang lain, anna sayyidana, bahwa pemimpin kami Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad ibn Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah hamba Allah dan rasulnya kepada seluruh makhluk. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan dua sifat. Yang pertama sifatul ubudiyah, abduhu. Yang kedua sifatul risalah. Sifatul ubudiyah konsekuensinya ya Nabi itu semulia-mulianya Nabi, beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat risalah ya beliau hamba Allah, tapi bukan hamba yang biasa, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lainnya. Hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul. Didahulukan sifat ubudiyah ittiba'an linnas, ngikutin nas yang berbunyi la taturruni kama atarratin nasara Isa ibnu Maryam innama ana Abdullah wa rasuluhu, kata Rasulullah SAW seperti itu. Maka sifat ubudiyah di sini didahulukan, Abdullah dulu baru wa
rasuluhu ila kafatil khalqi. Kafah ini kafatun itu artinya jami, meskipun kata aslinya justru al-man'u, karena dari kata kafa yakufu artinya mana'a. Tapi ternyata antara al-jam'u wal man'u itu meskipun kelihatannya kontradiksi, tapi itu selaras. Yang jamek harus mane. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, beliau jujur di setiap apa yang beliau kabarkan. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu, maka wajib atas seluruh makhluk di sini tentunya, kalau risalah itu al-insu wal jin ini bil ijma', atau ghairuhuma alal arjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan nabi itu sampai diutus kepada jamadat, batu, pasir, tanah, kayu, itu juga diutus kepada mereka. Kalau ke al-khalqu secara zahirnya ya al-khalqu ini kan fa'lun bimakna maf'ulun, artinya makhluk. Diutus kepada makhluk, mau dia hayy ataupun jamid. Nah ini. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Wajib atas setiap makhluk, seluruh makhluk untuk mempercayainya dan mengikutinya. Lah ini kewajiban. Kalau konsekuensi daripada syahadat tauhid itu kan an-nafyu wal itsbat, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah dan menafikan daripada selainnya. Nah, kalau konsekuensi syahadat salah, kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama tasdiquhu bima akhbara, yang menyelisihinya baik tidak menjalankan perintahnya ataupun melanggar larangannya, fahuwa asin khasir, maka dia adalah orang yang berbuat maksiat dan orang yang merugi. Waffaqanallahu likamali mutaba'atihi, semoga Allah memberikan taufik bahwa taisir ala ta'ah, untuk bisa secara sempurna mengikuti beliau. Wa razaqana kamala tamassuki bisunnatihi, dan memberikan kita rezeki supaya bisa at-tamassuk al-i'tisam, berpegang teguh secara sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syariatihi, dan menjadikan kita orang-orang yang termasuk orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya. Yuhyi yudhir artinya. Yuhyi ini artinya yudhir. Wa tawaffana ala millatihi, dan kita diwafatkan di atas millahnya. Millah itu ya syariah, itu ya din. Jadi al-millah, asyariah, ad-din ini asma li musamma wahid. Syariah, millah, din itu artinya sama. Dinamakan millah li'anna Allah amlahu li 'abdihi. Dinamakan millah karena yaitu ajaran yang didiktekan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dinamakan millah. Dinamakan syariah dari kata syara'a, artinya ittadhaha. Karena ya Allah yang menjelaskan syariat ini, yang dijelaskan oleh Allah baik secara langsung atau lewat rasulnya kepada kita. Ad-din li'annal 'abda yadinu lahu, hamba itu tunduk kepadanya, dari kata dana yadinu artinya ata'a yuti'u. Sehingga millah, syariah, din itu artinya sama. Nah, beda nama itu beda sudut pandang saja, tapi objeknya satu, yaitu Islam. Wa hasyarana fi zumratihi, dan kita dikumpulkan fi zumratihi, bersama, ya, berkumpul sama beliau, fi jam'ihi, fi jama'atihi. Wa walidina, begitu juga kedua orang tua kita, wa auladana, anak-anak kita, wa ikhwanana, saudara-saudara kita, wa ahbabana, orang-orang yang kita cintai, wa jami'al muslimina, amin. Ya. Thumma yajibu alaihi ayata'allama syurutas salati wa arkanaha wa mubtilatiha. Lalu setelah itu kita diwajibkan untuk, karena kalau secara urut-urutan, sekali lagi tadi ya, secara urut-urutan kalau ibadah badaniyah itu yang paling utama adalah apa? As-shalah. As-shalah. Ya. Kemudian wajib atas dia untuk mempelajari, wajib untuk mempelajari. Tsumma yajibu alaihi ujuban ainiyan. Ini fardu ain ini, Mas. Ujub aini. Termasuk ilmu hal ini.
termasuk ilmu hal. Jadi penting antum belajar kitab ini. Iya, antum mungkin di mat'ali li ta'hilil mudarisin, mencetak menjadi seorang guru. Bukan berarti nanti wah ini kan ini guru TPA aja bisa ngajari, jangan seperti itu. Sholat itu perkara yang paling penting yang harus kita sampaikan kepada umat. Disebutkan dalam sebuah hikayah ya, diceritakan. Kalau cerita itu kan kita ambil ibrahnya, sanadnya wallahu alam. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu kan gurunya siapa? Sibawayh ya, itu tufiya wafat. Lalu salah satu muridnya itu melihat di mimpi, terus ditanya, sampeyan diselamatkan pakai amalan apa? Asumsi kita kan ya Sibawayh ini ya sudah wajar lah, wong ini ulama besar, jasanya dalam bahasa Arab itu sangat besar sekali ya, kalau nggak salah yang memperakasai harokat dalam penulisan loh. Dulu kan Quran gak enak harokatnya kan, dulu nggak ada harokat, nggak ada titik. Salah satu yang memperakasai adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, jasanya besar dalam ilmu bahasa Arab. Mungkin asumsi kita ya wajar lah amalannya gede itu, tapi jawabannya itu ngagetkan. Jawabannya, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu saya pernah ngajari mbah-mbah baca surat Al-Fatihah. Kelihatannya kan remeh, itu bisalah dihandle oleh guru TPA, nggak perlu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi kan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sibawayh pun sama, muridnya ini sama. Kok sampean bisa selamat itu apa rahasianya apa? Rahasianya mungkin kelihatannya simpel ya, meskipun ini mimpi ya, mimpi kan, tapi yusna nasubi, mimpi jangan diremehkan loh ya. Wahyu itu salah satu jalannya pakai apa? Mimpi. Kata Sibawayh itu lumrahnya kalau orang menyebutkan bahwa a'raful ma'arif, apa a'raful ma'arif kalau dalam nahwu? Ya lumrahnya, ini nanti, ini endingnya nanti. Domir dulu kan ya, domir. Sibawayh itu membuat satu, enggak, a'raful ma'arif adalah lafdzul jalalah. Itu lafdzul jalalah. Nah, itu dia. Nah, makanya ini penting untuk kita sampaikan muqarrarat ya. Dulu pas Ustadz pulang dari luar negeri itu ngajarnya masih random, macak, ngajar ini ngajar itu, taklim itu temanya gonta-ganti. Tapi lihat di luar itu teman-teman kita masa iya taklim 5 tahun, 4 tahun taklim, ada yang 10 tahun, dasar-dasar fikih saja masih awam ini kan. Masya Allah, ini memprihatinkan itu. Akhirnya hampir semua taklim Ustadz kalau di luar tak ganti fikih. Ini beberapa taklim ini habis Suja dah mau khatam ini. Sudah sampai jinayat. Kalau teman-teman Al-Furqan itu buya lalu sampai jinayat. Fajar Indah itu malah Abu Suja, Mu'dham Abu Suja sudah selesai. Ibadat, muamalah, munakahat itu sudah selesai. Sekarang sudah ganti Safinah, ini juga mendekati selesai. Gitu loh. Ini sholat ini jangan diremehkan. Oh ini cuma pas sholatan loh. Pas sholatan wong itu yang pertama kali nanti dihisab kok. Yang ketika ditinggalkan itu orang mukhtalaf fi imanihi. Gitu loh. Nah ini nanti kalaupun nanti antum menjadi guru pesantren bahkan jadi dosen itu, ya mahasiswa antum ajari sholat yang benar seperti apa. Sebelum kamu ajari tetek bengek ngalor ngidul ngetan ngulon, ajari dulu ini bab sholat ini dulu ini loh. Nah ini bab sholat ini dulu. Nah itu ya, makanya di sini wajib untuk mempelajari, wajib juga untuk mengajarkan. Nanti dilihat di Mukhtasar Latif itu ya, bagaimana kewajiban ayah kepada anaknya, tuan kepada budaknya untuk mengajari hal-hal yang seperti ini. Ini wajib untuk mempelajari syurutus sholati wa arkanahu wa mubtilatihi. Syurut jam'u syartin. Syurut jam'u syartin. Lah syarat ini secara definisi artinya mayal zamu min adamihi adamul hukmi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Nah, ini syarat. Atau kalau mungkin lebih simpelnya kita katakan ma tatawaqqafu alaihi mahiyatu syai'i wa huwa kharijun anha. Yang hakikat sesuatu, kalau sholat ya keabsahan sholat itu tergantung kepadanya tapi dia bukan bagian dari prosesi sholat. Nah itu syarat.
Itu yang membedakan dengan rukun. Kalau rukun itu ma yatawaqqafu alaihi ma tatawaqqafu alaihi mahiyatus salat wa huwa juz'un minha. Kalau yang menjadi penentu keabsahan salat itu kalau di luar salat sesuatu yang ekstern namanya syarat. Kalau intern namanya apa? Rukun. Ini dikatakan dalam Maraqi Su'ud wa ruknu juz'u dzati wa syartu kharaj wa sighatun daliluha fil muntahaj. Wasyartu juz'u wa ruknu juz'u dzati. Kalau rukun kan berarti juz'ul mahiyah. Wasyartul kharaj sedangkan syarat itu kharijul mahiyah. Nah, ini. Wa mubtilatiha dan pembatal-pembatalnya. Fasyurutuha isna asyara. Syaratnya itu ada 12. Yang pertama taharatu thawbi wal badani wal makani minan najasat. Sucinya pakaian, badan dan tempat dari najis. Pakaian itu yasmulul malbus, yang kita pakai malbus. Wal mahmul, termasuk yang kita pegang. Wal mulakilil mahmul, yang nyambung sama yang kita pegang. Nah, ini ya. Yang kita pakai, yang kita pegang, yang nyambung sama yang kita pegang. Misalnya Ustadz bawa turban. Wal badan, termasuk juga badan, ya anggota badan kita ini ya. Badan itu bahkan termasuk dakhilul fam, dakhilul aini, dakhilul anfi. Nah, ini termasuk daripada apa? Badan, ya. Dakhilul udhuni, nah, ini termasuk badan. Kalau ada najisnya ya salatnya tidak sah, kecuali kalau ma'fu, kalau dimaafkan. Wal makan itu yang bersinggungan langsung dengan anggota badan kita ketika kita sholat. Berarti kalau pas kita berdiri, yang dimaksud makan yang apa? Yang berada di bawah telapak kaki kita, yang bersinggungan langsung dengan anggota badan kita ketika sholat atau dengan pakaian kita ketika sholat, itu yang dinamakan dengan makan. Minan najasat, dari najis. Apa itu najis? An-najis itu mustaqdarun syar'an. Mustaqdarun syar'an yamna'u min sihhatis sholati haitsu la murakhis. Mustaqdarun syar'an yamna'u min sihhatis sholati haitsu la murakhis. Kotor, sesuatu yang dianggap kotor secara syariat menghalangi keabsahan sholat dalam kondisi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Nah ini. Nah, ini najis. Lah, dalam bab najis itu ulama punya dua metodologi. Yang pertama ada yang mendefinisikan, ada yang menyebutkan, ada yang mendefinisikan, ada yang menyebutkan. Kali an-najasa atau an-najis itu ulama punya dua metodologi dalam menjelaskannya. Yang pertama bil haddi, yang kedua bil haddi. Bil haddi berarti dengan didefinisikan kayak tadi, mustaqdarun syar'an yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhis. Ini definisi yang ringkas. Kok yang panjang dan sebenarnya bagus. Ainin haruma tanawuluha ala itlaq fi hadatil ikhtiyar la li darariha wala li hurmatiha. Tadi mustaqdarun syar'an yamna'u min sihhati shalat bi haitsu la murad. Atau bil adli, atau dengan langsung disebutkan. Kenapa? Nah, pertanyaannya, al aslu fil asya' taharah apa najas? At-taharah berarti najis itu terbatas. Najis itu bilangannya terbatas. Nah, nanti ada kaidah al-maqdur bil aqdi la yahtaju ila al-haddi. Yang terbatas dengan bilangan itu enggak perlu didefinisikan. Apa yang didefinisikan? Apa yang didefinisikan? Disebutkan saja apa saja. Seperti yang dilakukan oleh beliau di sini. Al-mahsuru bil addi la yahtaju ilal haddi. Nah, beliau menyebutkan wahiyya al-khamru, yaitu khamr.
Khamr ini sebenarnya khamr itu kan asirul inab, perasan anggur ya, wine. Itu aslinya. Tapi khamr yang dimaksud dengan khamr di sini adalah kullu ma'iin muskirin. Nah, setiap benda cair yang memabukkan. Mau itu dari anggur, mau itu dari kurma, mau itu dari gandum, mau itu dari madu, mau itu dari beras. Itu keseluruhannya kalau memabukkan dan itu benda cair masuk dalam kategori khamr. Dan itu najis. La kullu muskirin ma'iin, berbeda kalau jamid ghairu ma'i, seperti afyun, seperti sabu-sabu, seperti ganja, maka itu hukumnya suci. Suci loh ya, bukan halal ya. Tersalah lagi antum bilang Ustaz dai menghalalkan narkoba. Tidak setiap yang suci itu apa? Halal. Tapi yang halal harus suci. Al-khamru wal baulu, dan air kencing, wal ghaid. Air kencing ini min adami o min hayawan, min adami o min ghairihi, baik air kencing manusia ataupun binatang. Wal ghaid, kalau ghaid itu kotoran adami. Nah, ini ghaid. Raus kalau itu binatang, kotoran binatang namanya raus. Waddam termasuk juga darah. Termasuk juga darah. Waddam wal qaih. Qaih itu nanah. Qaih itu nanah. Kenapa dia najis? Li'annahu damun mustahilun ila fasad. Darah yang semakin membusuk. Darah itu kan bisa berubah menjadi zat lain. Perubahan dari satu zat ke zat yang lain namanya istihalah. Namanya apa? Istihalah itu kalau ila fasad itu tambah najis. Darah itu kan tidak bau. Ya, amisnya amis darah. Kalau udah jadi nanah itu kan tambah bau. Itu damun yastahilu ila fasad. Maka dia nggak berubah hukumnya. Berbeda kalau itu damun yastahilu ila sholah. Kalau dam yastahil ila sholah jadinya apa nanti? Misik. Jadi kasturi. Itu dam yastahil ila fasad. Nah, awalnya najis menjadi apa? Suci. Misik itu kan asalnya darah. Jadi apa itu kijang atau rusa jenis tertentu itu nanti di anggota badannya nanti ditarik, diikat pakai kawat. Nah, itu kan mati itu kulitnya lama-lama kan. Terus mengering, mengelupas. Nah, itu nanti yang dijadikan misik. Dulu seperti itu. Atau biasanya ada jenis rusa tertentu, itu rusa atau kijang ya, tapi punya kayak semacam taring itu. Sekarang di daerah Himalaya dan Cina yang banyak. Nah, itu di bagian bawah, bagian perutnya itu musim-musim tertentu ada benjolannya. Itu nanti yang diambil. Nah, tapi kan dam yastahil ila sholah. Misik mahal mas. Nah, kasturi itu mahal. Bil mi'at malayin. Darah hantum fikimah ya. Wal qaih muntahan dengan catatan sudah sampai ke lambung, sudah sampai ke perut. Meskipun keluarnya masih bentuk makanan. Wa in lam tataghayyar awsafuhu. Meskipun belum berubah sifatnya. Itu qaih, itu najis. Ya. Wal kalbu wal khinzir, anjing dan babi, wa far'u ahadihima, dan keturunan dari salah satu dari keduanya. Far'i ahadihima itu bisa kloningan antara anjing dan babi, abine babi, umine anjing misalnya ya. Terus atau kalbun wal khinzir ma'a hayawanin thahir, anjing sama rusa misalnya, babi dikloning sama kambing misalnya. Nah itu anaknya bentuknya kambing, bentuknya rusa, tetap statusnya apa? Najis. Karena kalau dalam najasah wa taharah itu ngikutin akhas bukan pakai sin ya, akhas pakai sin bukan shad ya, akhasul aslain. Kalau dalam bab najis itu ngikutin induk yang paling buruk. Berarti kalau induknya ada yang suci ada yang najis, berarti anaknya apa? Najis, meskipun bentuknya manusia. Ya. Itu kok menawa enek kan ya. Nanti kita pikir itu kan neko-neko kan di sini. Ya. Wal maitatu dan bangkai. Maitah itu madzubiha minal hayawani bi ghairi thariqatin syar'iyyah.
yang disembelih, binatang yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i itu namanya maitah. Ya, itu namanya apa? Maitah. Baik memang dia haram dimakan lalu disembelih, itu kucing itu mbok kamu sembelih sampai terputus saluran napas sama saluran makanannya tetap bangkai maitah. Enggak gue rumahku aslan. Atau sapi tapi kamu sembelih belum terputus, misalnya belum terputus apa majra nafas sama majra ta'amnya, sudah mati, itu juga bangkai. Wal maitah wa sya'ruha wa dhilfuha wa jilduha wa azmuha. Maitah bangkai beserta bulunya, bulu bangkai. Sya'run itu kan bulu. Kalau kambing apa bulunya kambing? Suf. Ya. Kalau konta namanya wabar. Kalau kalau unggas namanya rishah. Sya'ar ini masih kategori umum. Yang nggak punya nama nanti dikasihkan sya'ar, kayak manusia kan bulunya namanya apa? Sya'run. Ya. Kalau kambing namanya suhun. Kalau onta namanya wabarun. Kalau unggas namanya rishah. Nah itu kalau dari bangkai itu hukumnya najis. Wa dhilfuha, dhilfun itu apa ya? Telapak kaki itu loh. Kalau sapi itu kan kayak ada kufnya itu. Nah, yang seperti itu namanya dhilfun. Tanduknya termasuk. Wa jilduha, kulitnya, wa azmuha, dan tulangnya. Ini keseluruhannya najis kalau berasal dari bangkai. Illa maitatal adami, kecuali bangkai manusia walau kafirat. Meskipun kafir, bangkai orang kafir yaitu suci. Kenapa Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam? Muqtadot takrim itu alla yukhlaqa min najisin wa alla takuna maitatuhu najisah. Nah, ini. Wassamak wal jarad. Samak wal jarad, ikan dan jarad, belalang ya. Uhillat lana maitatani wad daman. Tadi halalkan 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai apa? Sama kual jarat. Tadi sudah disebutkan kalau yang halal pasti suci. Nah, wal mudzakkatul mubaha akluhu, yang disembelih dan dia memang mubah untuk dimakan. Kalau disembelih tapi tidak mubah dimakan. Ini. Fa in kana laha ta'mun aw launun urihun wajaba ghusluha hatta yazul summa yazidu fi najasatil kalbi sittu ghasalat wahidatun minha mamzujatun biturabin tahur. In lam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun in kanat minal kabi wal khinzir ghusalaha sab'a ghusalatin. Nah, kalau nanti najis hukminya ini juga dari anjing dan babi, tetap dibasuh sebanyak 7 kali. Satunya dengan menggunakan tanah mamzujatun biturabin tahur. Wa in kanat min ghairil mughalladah, maka cukup ghusalaha maratan wahidatan, dibasuh sebanyak 1 kali. Dibasuh sebanyak 1 kali saja. Disiram sebanyak 1 kali itu sudah cukup. Itu yang najasah hukmi tapi yang dari mutawassit. Nah, seperti itu. Wa yajibu sabul ma 'alal mutanajjis in kana al-ma'u dunal kulataini. In kana al-ma'u duna kulataini. Lah ini. Air kalau di dalam mazhab Syafi'i, pengkategorian air sedikit atau banyak patokannya pakai apa? 2 kullah. Pakai 2 kullah. Yang kurang dari 2 kullah dianggap sedikit. Yang 2 kullah atau lebih dianggap banyak. 2 kullah ya sekitar 200 literan. Sekitar 200 liter. Kalau bentuknya itu kotak berarti 1/4 hasta panjang, lebar, dan kedalaman. 1/4 hasta panjang, lebar, kedalaman. Itu. Nah, itu kalau kurang dari 2 kullah dianggap sedikit. Kalau 2 kullah atau lebih dianggap banyak. Nah, yang terkait dengan najis, kalau air itu sedikit, maka dia sekedar terkontaminasi dengan najis langsung menjadi mutanajis. Ada air 1 ember, kemasukan 1 tetes darah saja, meskipun nanti airnya bening tetap seger, itu airnya mutanajis karena sedikit. Kalau banyak, maka ketika kejatuhan najis tidak dihukumi menjadi najis kecuali kalau terjadi perubahan meskipun sedikit. Lah,
Lah masalahnya kan kalau kita punya pakaian najis masa harus nyari embernya, cari yang 2 kullah. Kan nggak mungkin. Nah, terus gimana caranya? Lah nanti dibedakan antara wurudu al-ma'i 'alan najisi sama wurudun najisi 'alal ma'. Beda loh antara najis mendatangi air atau air mendatangi najis. Kalau airnya sedikit, cara mensucikannya adalah dengan air mendatangi najis, berarti dengan cara disiram. Bukan nanti ada ember, misalnya ember airnya cuma 10 liter, kamu masukkan pakaian yang ada najisnya, ya sudah, pakaiannya tetap najis, airnya pun ikut menjadi apa? Najis. Berbeda kalau kamu ambil gayung lalu kamu siram. Nah, ini nanti namanya wurudul ma'alan najis. Nah, ini yang boleh. Nah, makanya wajibu sabbul ma, wajib untuk menyiramkan air alal mutanajjis, kepada benda yang bernajis, idza kanal ma'u duna kulataini, kalau airnya kurang dari 2 kullah. Fa in udkhilal mutanajjisu fihi lam yadhhur wa tanajjasal ma'u hamulaqihi. Tapi kalau benda najisnya justru kamu masukkan ke dalamnya, berarti ini wurudun najasati alal ma', berarti nanti ya pakaiannya tetap najis, airnya pun juga ikut apa? Najis. Nah, seperti itu. Wa yajibu alaihi al-istibra' minal bauli hatta yagliba ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yakhruju lah. Istibra itu memastikan tuntas. Namanya istibra. Istibra ini hukumnya sunnah aslinya. Istibra itu hukumnya apa? Sunnah. Illa ayagliba ala dhannihi annan najisa saya'ud. Kecuali kalau diduga kuat, nanti ada kan orang termasuk saya dulu pas mondok itu, ini muskilah ini. Habis buang air kecil itu kalau nggak dituntaskan kadang masih ada netes-netes. Itu bahaya. Itu sebab azab kubur. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Dalam hadis. Dan Bukhari dan Muslim, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabrani wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli, dalam riwayat yang lainnya fakana la yastabri'u minal bauli. Ini harus dituntaskan. Lah, istibra' minal bauli hatta yagliba ala, dan sampai diduga kuat bahwa air kencingnya tidak akan kembali dan tidak akan keluar. Caranya gimana? Caranya sebenarnya bihasabi hali syaksin. Cuma caranya kalau ulama menyebutkan ini, bahkan ini dalam mazhab Maliki pun seperti itu. Itu bi nasri wa natri. Bisalti wa nasri. Di pelintir ya. Jangan keras-keras ya. Keras-keras nggak boleh, la darara wala dirara. Jadi pelintir gini, nah, di pelintir ini sama digerak-gerakkan supaya tuntas. Tapi nggak boleh keras-keras. Haram kalau keras-keras, nanti bahaya ya. La darara wala dirara. Ya. Nah, jadi binatri atau bisalti wa natri. Atau katanya dengan jalan 70 langkah. Gimana itu? Aktaruhu sab'una khatwatan itu. Ya, setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk menuntaskan ya. Tsumma yastanji wa yurhi duburahu. Lalu istinja wa yurhi. Yurhi itu tidak mengencangkan, melonggarkan ya, relaksasi. Ya. Karena kalau kamu kencangkan itu kan mengerut. Ini harusnya dibuka. Nah ini. Hatta yaksila ma fit tabaqatihi minan najasat, supaya kerutan-kerutannya itu bisa dibersihkan dari najis. Kamu longgarkan, kamu lenturkan. Ya, jangan justru dikencangkan. Nah ini. Ya. Bersihkannya pakai apa? Tangan kiri. Jari mana? Jari tengah, pakai usta ya. Pakai usta. Wa yudalliku hatta yagliba ala dhanihi zawalu ta'min najasati walau ni hawariha. Ya kamu pokoknya kamu gosok terus sampai nanti diduga kuat nanti rasa dan bau ataupun warnanya hilang. Diduga ya glibu ala apa? Don. Nah, seperti itu. Ya. Wa matalaqatin najasatul madhkuratul ma'a fa in kana kullataini lam yanjus.
ila in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu. Tadi itu disebutkan najis ini kalau mengenai air, kalau mengenai apa? Air kalau banyak 2 kula atau lebih maka tidak merubah statusnya kecuali kalau illa in ghayyarat walau qalilan. Nah, ini dikasih keterangan wa in ghayyarat walau qalilan, walau qalilan supaya membedakan at-taghayyur bin najis sama taghayyur bit tahir. Kalau taghayyur bit tahir air kecampur sama sabun, itu kalau orang belum mengatakan ini air sabun itu masih suci. Artinya taghayyurnya harus taghayyur fahish. Tapi kalau najis bi adna taghayyurin sudah langsung menjadi otomatis menjadi amis dikit saja langsung menjadi air yang mutanajis. Ya. Wayat huru bizawali taghayyuri. Air mutanajis itu akan menjadi suci lagi dengan beberapa cara. Yang pertama binafsihi. Binafsihi itu seperti apa? Dibiarkan dalam tempo yang lama, nanti kok baunya menjadi netral lagi, sudah menjadi suci. Menjadi suci. Atau bil mukatharah. Bil mukatharah artinya kamu tambahin air. Kamu tambahin air. Kamu tambahin air, meskipun air yang kamu tambahkan tuh air mutanajis juga atau air mustakmal atau air apa, pokoknya kamu tambahin air sehingga nanti ketika banyak airnya itu nanti sifatnya hilang, sifat artinya baunya atau apanya tuh sifat najisnya hilang. Nah, itu nanti kembali menjadi apa? Suci. Nah ini wa in kanat aqalla minhuma yanjuzu bil mulaqati wa in lam yataghayyar. Kalau dia kurang daripada 2 kullah maka dia langsung menjadi najis meskipun belum berubah. Nah ini diambil dari idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Mafhum mukhalafahnya idza kana dunal haulaini berarti dia yatanajas bi wuqu'in najasati fihi. Wa yadhuru bi bulughil kullataini. Ini sama. Air misalnya ada air 1 ember 50 liter. Ya. Kemasukan najis setetes darah, kan airnya otomatis menjadi air mutanajis. Kamu punya stok air mutanajis yang banyak, taruhlah kamu punya stok 200 liter atau 150 liter. Air mutanajis tadi itu kamu kumpulkan jadi satu. Setelah kamu kumpulkan jadi satu, ternyata sampai 2 kullah. Kalau tidak ada taghayyurnya, maka air tersebut menjadi suci meskipun tadi ketika terpisah-pisah tadi masing-masing statusnya mutanajis. Punya 4 ember mutanajis masing-masing 50 liter 50 liter. Ini kan tidak boleh digunakan untuk bersuci, tapi kalau kamu campur jadi satu kan total jadi 2 kullah. Maka 2 kullah kan nggak berubah sifatnya, maka kembali hukumnya menjadi suci meskipun ini mahal khilaf di antara ulama, tapi ini yang mu'tamad. Nah ini nanti kembalinya ke kaidah, kalau kaidah fikih ad-daf'u aqwa minar raf'i. Ad-daf'u aqwa minar raf'i. Nah, meskipun kalau di sini mu'tamad madhabnya dia tetap suci kalau digabung sehingga menjadi 2 kullah. Wa ma talaqatin najasatul madhkuratu ma'ian ghairal ma'i tanajjasa bimulaqatiha qalilan aw katsiran. Taghayyara aw lam yataghayyar wala yadhuru qattun. Ini bedakan antara ma' sama ma'e. Ma' sama apa? Ma'e. Ma'e itu benda cair. Ma' itu air. Kalau air tadi tafsilan yang kita sebutkan itu kalau air. Tapi kalau benda cair, kamu punya susu 1 kolam, kemasukan setetes darah sudah menjadi mutanajis. Qatiran aw qalilan taghayyara aw lam yataghayyar. Seperti itu. Loh, bedanya apa ma' sama ma'e? Ya, air itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki benda cair yang lainnya. Makanya dijadikan sebagai salah satu alat bersuci. Dia punya kuwah tadfa'un najasah, punya potensi yang bisa menghilangkan najis. Yang kedua, taharatun bil wudhu'i wal ghusli. Taharatun bil wudhu'i wal ghusli tambahkan wa tayammumi dan tayammum. Wudhu untuk hadas asgar, ghusl untuk hadas
akbar. Tayamum sebagai taharah alternatif taharah badaliyah. Taharah baik an wudu'in au an ghuslin au an ghusli a'dha'in. Nah ini, tayamum itu pengganti 3 hal tadi itu. Pengganti wudu, pengganti mandi besar, pengganti pembasuhan sebagian anggota badan dalam kasus jabirah nanti. Wa amal wudu, adapun wudu fa furuduhu sittatun. Ini wudu. Jadi maqasidut taharah itu ada 4. Maqasidut taharah ada 4, al wudu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najasah. Wa amal wudu, adapun wudu fa furuduhu sittatun. Maka fardul wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niyatut taharati lis-shalah arafil hadathi aw nahwihima. Yang pertama niat baik niat taharah untuk sholat atau niat untuk mengangkat hadas atau niat taharah atau niat fardul wudu atau al wudu al wajib atau wudu faqat, meskipun itu khilaful aula. Nawaitul wudu, nah itu khilaful aula karena ada yang mengatakan itu tidak cukup, tapi kalaupun dipakai itu tidak apa-apa, sudah cukup. Ini niat bil qalbi, dengan hati, karena mahalluha al qalbu. Niat itu mahaluhal qalbu. Niat ini kan dari kata fi'ilnya kan nawa ya. Aslinya kan niat itu kan niyatun kan. Niyatun. Istama'atil waw wal ya wa sabaqat ihdahumal ukhra bisukun faqulibatil waw ya'an wa udgimatil ya'u wal ya'i fasara niyatun. Ya, nun waw sama ya itu menunjukkan makna terbungkus. Maddah bahasa Arab ya. Huruf nun, waw sama ya itu menunjukkan sesuatu yang terbungkus dan tersembunyi. Makanya biji kurma namanya nawa, ditutupi dagingnya. Dan niat pun juga itu tempatnya di dalam hati. Ya. Wa yustahabbu talaffuz biha, disunahkan untuk dilafatkan supaya lisan membantu apa? Hati. Kapan niatnya? Ma'a awwali ghuslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, masalahnya prosesi wudhu itu kalau idealnya kan tidak langsung dari muka. Ada membasuh kedua tangan, ada madmadah, ada istinsyak. Lah, itu apa enggak niat? Itu tetap niat, tapi niat sunah-sunah apa? Wudhu. Berarti nanti ada berapa niat nanti? 2 niat. Niat sunnah dulu, baru ketika sampai di muka nanti baru diniatkan yang wajib ini. Nah ini. Asani yang kedua, ghuslul wajhi min mabda'i tasdihil jabhati. Tasdihil jabhah ini loh. Langit-langit apa ini? Dahi ya, ini namanya tasdihil jabhah. Atau min manbati sya'ril mu'tad gitu saja lah. Dari tempat normal tumbuhnya apa? Rambut. Ya. Ila muntaha dzikni ini sampai atau min apa itu? Lihyain, akhiri lihyain, muntaha lihyain ini. Ini batasan muka ya. Panjangnya ini tuluhu min manbati sya'ril mu'tad. Sya'ril mu'tad itu ya tempat normal tumbuhnya rambut. Jangan nanti betul-betul dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau ada orang botak misalnya sampai sini kan, bukan terus wajahnya dari sini. Ini enggak, normalnya dari mana? Nah, dari sini, oke. Nah, atau min udhunin ila udhunin, ini kalau apa? Min udhunin ila wa minal udhuni ilal udhuni, ini kalau apa itu? Lebarnya. Illa batina lihyatir rajuli wa aridayhil kasifaini. Lah ini wajah ini keseluruhannya harus terkena air sya'aran wa basyaran. Mau bulunya, mau kulitnya, termasuk 20 bulu yang ada di muka. Kan ada hajib, ada al-ahdab, ada syarib, ada sabal. Sabal itu yang linter biasanya itu sabal, ada lihyah, ada anfaqah. Ya. Keseluruhannya total ada 20, ada aridon. Lah, dari keseluruhan bulu tadi itu yang dapat toleransi cuma 2 jenis bulu, yaitu jenggot sama brewok. Brewok sini loh, dari sini sampai sini itu. Saya enggak punya. Antum juga enggak punya. Orang Arab biasanya kan hormonnya lebih itu. Nah, itu biasanya lebat. Nah, sini nih. Kalau aridon atau lihyah ada perincian. Kalau itu lebat itu standarnya apa lebat? Lebat itu ala tura min khilalihil basyaratu min majlisit takhatub. Ala tural basyaratu min khilalihi fi majlisit takhatub. Kalau kulitnya
masih kelihatan kulit ini loh, kulit tempat tumbuhnya jenggot itu masih kelihatan dari majelis takhotub. Majelis takhotub itu sekitar 3 dhira, 3 hasta. Kok kelihatan warna kulitnya, berarti dikatakan jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis harus sampai dalam-dalam, gak cukup diginikan, harus digosok-gosok sampai dalam. Kalau tidak kelihatan berarti namanya jenggot yang lebat. Itu diusap sudah cukup. Diusap sudah cukup. Nah ini. Asalis yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersama siku. Siku juga masuk, ini mirfaq. Bisa mirfaq, bisa marfik. Nah, kedua-duanya boleh. Mirfaqun atau marfikun. Warabi masuk aqalli syai'in min basyarati ra'si aw min sya'rihi idza lam yakhrujil mamsuh minhu bil maddi an haddir ra'si. Masun dikasih keterangan masun dikasih keterangan al muradu bil mashi usulu balalin. Al muradu bil mashi usulu balalin. Al mashu di situ artinya usulu balalin sampainya basah. Ya, katanya membasahi lah. Al mashu di situ artinya membasahi. Membasahi mau diusap, boleh diusap. Ciprati boleh. Basah ini basah tempelkan juga boleh, siram gerujuk apalagi lebih boleh. Karena guslun itu kan masun wa ziyadah, berarti jaiz min babil aula wa ahra. Ini. Masu aqalli syai'in min basyarati ra'si aw min sya'rihi. Sya'run boleh dua-duanya ya. Membasahi sedikit daripada kulit kepala atau rambut. Idza lam yakhrujil mamsuh minhu bil maddi an haddi ra'si, dengan catatan bahkan disebutkan walau ba'da sya'ratin, meskipun sebagian rambut, dengan catatan rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Bil maddi kalau dimelarkan itu tidak keluar dari batasan kepala. Lah batasan kepala itu kalau nasiyah itu rambut depan, itu wajah itu batasan kepalanya. Di luar daripada itu sudah kharajaan haddi roksi. Kalau samping kornan berarti rambut samping itu sampai mangkip, sampai sini. Lewat itu berarti sudah kharajaan haddi roksi. Kalau belakang itu nanti batasnya sampai kofa, sampai tengkuk nanti. Keluar daripada itu sudah dikatakan keluar dari batasan kepala. Sampean punya rambut panjang, tapi ikal misalnya. Tapi kalau sampean julurkan itu sampai sini. Sampean cuma sentuh sininya tok gitu loh. Ya enggak sah karena keluar dari batasan apa? Kepala. Nah, itu loh. Yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Asadis yang keenam, tartibuhu kama dzakarna, urut sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, ini furudul wudu. Furudul wudu itu ada 6. 4-nya Qur'aniyah, 2-nya sunniyah. Qur'aniyah berarti dari Quran, 2-nya dari sunnah. Tartib dan niat itu diambil dari hadis. Wa yajibu fil wajhi wal yadaini wa rijlaini ghuslu juz'in fawqa hududiha min jami'i jawanibiha wa ayajriyal ma'u bi tab'ihi ala jami'i ajza'iha. Lah ini. Wajah, tangan dan kaki itu kan batasan garis pasnya mana itu kan enggak ada. Ini kan enggak ada garis yang ketika lewat 1 senti saja itu sudah keluar daripada muka, kan enggak ada. Maka untuk memastikan, maka sebagian daripada kepala harus terbasuhkan. Ini namanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Untuk memastikan wajah semuanya terbasuh itu dengan cara kita membasuh sebagian kepala, sebagian telinga, sebagian leher. Kalau enggak ya kita enggak bisa memastikan. Makanya ini hukumnya wajib. Tangan pun seperti itu, kaki pun seperti itu. Nah ini. Wa ayajriya al-ma'u bitab'ihi ala jamil azza. Air itu mengalirnya secara normal, bukan basah karena dipaksakan. Basah dipaksakan itu namanya mashun nanti. Sini basah digosok-gosokkan gini kan bisa basah. Cuma al-ma' la yajri, tidak ada peredaran air secara alami. Nah, itu lam yakfi lam yujzi. Nah ini. Wa yubtiluhu kullu ma kharaja. Nah, ini masuk ke mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu.
Wa yubtiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wa duburi ainan wa rihan. Segala yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik itu benda ataupun angin, hatta angin yang keluar dari farji perempuan ini biasanya, ini termasuk membatalkan wudhu fil madhab. Madhab yang lainnya tidak, karena dihukumi nadir. Wan nadir lah hukmalahu, tapi di madhab ini takmim. Hatta yang keluar dari vagina itu termasuk yang membatalkan wudhu. Ainan di sini mu'tadan au ghairu mu'tadin, tahiran au najisan. Ya, jamidan au sailan. Nah ini. Benda di sini mau benda yang normal enggak normal. Normal ya kayak kotoran, kencing, enggak normal nanah, darah itu kan bukan jalurnya aslinya. Suci. Misalnya antum nelen kelereng misalnya. Nelen kelereng keluar bentuknya kelereng kan suci hukumnya. Nah, itu ya batal wudhunya, tapi kan kelereng ini suci. Atau makan salak sak bijinya misalnya, ya biar nggak mubazir kan, keluar dalam bentuk biji salak. Nah ini kan kalau ditanam masih bisa tumbuh, itu kan suci hukumnya, karena tanda itu tidak terbentuk di dalam perut, tapi wudhunya tetap batal. Kan orang tanya kopi luwak itu kan najis bang, itu keluar dari kotoran dari duburnya luwak gitu. Tapi kan itu benda yang aslinya suci, masuknya suci kan, keluarnya kan masih dalam bentuk biji itu. Nah, itu hukumnya mutanajis saja, dicuci, dibasuh, itu nanti suci lagi, berarti kan boleh dikonsumsi. Yang punya duit, ya, nggak punya duit ya cukup tahu hukumnya saja, ya seperti itu. Ah ini walam suhuma bi butunir rahati wa butunil asabi'i min nafsihi aw ghairihi walau liwaladihi as-saghir. Nah ini walam suhuma, lamsul kubuli wa dubur. Lamsulku ini namanya al-massu, masu al-kubul wa halqah. Jadi yang fasih halqah ya, yang fasih halqah. Halaqah itu kata Imam Nawawi lugatun radi'ah. Halqah itu yang lebih fasih daripada halaqatun. Lah, menyentuh bibutunil asabi, bibutunir rahati, obutunil asabi. Nah ini roha, ini roha. Ini namanya roha ya. Telapak tangannya namanya apa? Roha. Karena digunakan untuk istirahat. Kantum kalau capek kan. Roha. Lah, dobitnya apa? Dobit yang membatalkan ketika menyentuh kemaluan atau menyentuh lubang dubur itu mayastatiru. Nah ini diperhatikan, mayastatiru inda wad'i ihdarrahataini 'alal ukhra ma'a tahammulin yasir. Ini. Kalau diginikan, kalau jempol ya berarti jempol sama jempol kayak gini. Ginikan. Nah ini, ditekan sedikit, itu area yang tidak kelihatan, itu yang ketika menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Berarti yang kelihatan, mana yang kelihatan? Nih, punggung, telapak tangan, punggung tangan ini, punggung jari, ujung-ujung jari, samping-samping, harful asabi. Ini kalau nyentuh nanti nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang kamu tekan kayak gini dan tidak kelihatan, itu baru yang ketika nyentuh nanti membatalkan apa? Wudhu. Ini namanya al-massu. Itu mau zakarnya sendiri atau duburnya sendiri, mau zakarnya orang lain, bahkan anaknya yang masih kecil, ini membatalkan wudhu. Lah kan ini sebenarnya kan ada dua hadis ya. Hadis yang pertama, man massa dzakarahu fal yatawaddo. Hadis yang kedua, innama hiya bid'atun minka. Innama hiya bid'atun minka. Lah kok kenapa mazhab Syafi'i? Kenapa mazhab Syafi'i lebih menguatkan hadis yang menunjukkan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudhu? Pertama dari sisi sanadnya, yang kedua dari sisi maknanya. Maknanya itu kalau antara ibahah sama tahrim itu berkumpul, aina guliba? Guliba janibu tahrim. Guliba janibu tahrim dari bab ini. Nah ini. Min nafsi au ghairi walau liwaladihi shaghir, meskipun anaknya masih kecil, itu orang tua nyeboi anaknya misalnya wudhunya batal.
wa talaqi basyaratai dzakarin wa untha balagha hadda syahwati laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aradhain musaharatin. Nah ini pembatal wudu yang berikutnya namanya al-lamsu. 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 Nah, al-lamsu artinya kontak fisik. Nah ini. Nah ini ada syarat-syaratnya, dianggap membatalkan wudu itu kalau memenuhi syarat-syaratnya. Sekurang-kurangnya ada 5 atau 6 syarat. Yang pertama ayyakuna bil basyarah. Ini basyarah. Basyarah itu artinya apa? Dhahiru jildil insan, namanya basyarah. Masuk di dalamnya juga atayul haqu bihi al-lisan. Lahmul asnan. Apa lahmul asnan? Gusi. Lisan, gusi. Lah, ada yang menambahkan juga batinul ain. Sama tulang kalau nampak. Misalnya ada orang luka atau apa, tulangnya nampak. Lalu disentuh, itu juga termasuk dhahirul termasuk basyarah. Nah ini harus pakai kulit. Nah, kulit di sini termasuk juga lisan atau gusi. Bahkan sebagian menambahkan batinul aini. Batinul ain itu ya mata ini loh. Misalnya ada perempuan kok culek matanya, nah, itu batal wudunya. Itu kan bukan kulit, iya itu yulhaqu bi. Ibnu Hajar kalau nggak salah. Nah ini pertama ayakuna bil basyarah. Ya, ayakuna bil basyarati. Ya, yang pertama ayakuna bil basyarati, yang kedua ta'addud. Ta'addud itu bukan poligami ya. Itu artinya ya lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu apa? Kalau orang nyentuh kulitnya sendiri walau bisyahwat, itu tidak membatalkan wudu kecuali kalau yang disentuh adalah kubul ataupun dubur. Yang ketiga ikhtilaful jinsi, gendernya beda. Artinya laki-laki nyentuh perempuan, laki-laki nyentuh laki-laki atau perempuan nyentuh perempuan meskipun pakai syahwat tidak membatalkan apa? Wudu. Ya. Adamul mahramiyah, tidak ada hubungan mahram bin nasabin, baik mahram secara nasab, au radhain atau mahram secara persusuan, au musaharatin atau mahram secara perbesanan. Artinya ya ibu mertua, menantu. Nah itu. Kalau salaman ya tidak batal apanya? Tidak batal wudunya. Terus ada mulhail, tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, walau raqiqan meskipun itu tipis, maka tidak membatalkan wudu. Oh, tambahkan satu lagi. Bulughu hadis syahwah. Bulughu hadis syahwah itu sudah diminati. Sudah diminati. Sudah diminati, tidak mesti harus balik. Sudah diminati oleh lawan jenis yang normal. Sudah diminati oleh lawan jenis yang normal. Itu bulughu hadis syahwah, meskipun belum balik. Kalau salaman sama anak kecil baru 3 tahun itu ya tidak batal wudunya. Laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aradhain aw musaharatin. Tidak ada hubungan mahram, baik mahram persusuan ataupun mahram secara nasab ataupun perpisanan ya. Bila hailin ya, tadi ini ya. Wa zawalul akli illa zawalul akli binaumin au igma'in au sukrin au sor'in ya, hilangnya akal baik karena tidur, pingsan, ayan, epilepsi ya, surupan atau mabuk, itu membatalkan wudu. Illa man nama qa'idan mumakkinan halqata duburihi wa ma haulaha, kecuali orang yang tidur mumakkin, memapankan duburnya, wa ma haulaha minal maqar, gitu. Tambahkan wa ma haulaha min maqarriha ya. Jadi orang, kecuali orang yang tidurnya mapan,
Tidurnya mapan itu artinya nempel dubur sama tempat duduknya. Tempat duduknya mau di atas tanah, di atas karpet, di atas lantai, di atas kursi, di atas kendaraan, bebas. Makanya makor lebih utama. Mumakkinan mak'adatahu min makorriha atau min makorrihi kalau kembali ke orangnya. Nah ini. Lah tamkin itu artinya apa? Makna tamkin alla yakuna baina mak'adatihi wa makorrihi tajafin. Tidak ada rongga antara pantat sama tempat duduknya. Itu namanya tamkin. Wa amal ghuslu adapun mandi besar fayajibu 'ala rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadhima maniyun. Nah ini. Lah ini mujibatul ghusl. Ini mujibatul ghusli. Ghusl itu artinya ta'mimu al-jasadi bil ma'ala wajhin makhsus. Itu namanya ghusl. Lah ini wajib baik bagi laki-laki ataupun perempuan karena beberapa hal. Yang pertama adalah khurujul mani. Idza kharaja li ahadima maniyun, mani fi yaqdatin, mau dalam kondisi sadar keluar mani, mikirkan nyentuh apa lalu keluar mani. Au naumin atau tidur, atau dalam kondisi tidur mimpi basah misalnya, walau qatratan meskipun cuma satu tetes. Meskipun cuma satu tetes itu sudah mewajibkan mandi. Itu sudah mewajibkan mandi. Lah mani itu ma'un abyadun ghalidun yakhruju bitadafukin biladzatin yaqubuhu futurun ghaliban. Air putih kental keluarnya memancar disertai dengan kenikmatan disusul dengan rasa capek setelahnya. Itu mani. In kana ratban qatal innakhli atau kal ajin, kalau basah seperti pucuk kurma baunya. Ya, kalau kering kabayadil baidi. Kalau kering baunya kayak putihan telur. Ya, tahu ya? Tahu lah, nggak usah kasih tanda-tanda, guys, maklum aslinya. Cuma ya ini bab ilmu kok ya harus dirinci. Nah, itu. Lah itu, la mani, khurujul mani. Ya. Lah khurujul mani itu termasuk mujibatu al-ghusl. Wa idza walajatil hasyafatu fi duburin aw qubulin wa in lam yakhruj maniyun wala waqa'an tisharun. Ini al-ilaj gitu saja. Ilaju hasyafatin fil farji, ini lebih mewakili. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. Lah farji itu kan ada dua, kubul ataupun apa? Dubur. Kubul ataupun dubur baik manusia ataupun binatang. Baik masih hidup ataupun sudah meninggal, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ilaj yang seperti ini mewajibkan mandi besar. Mewajibkan mandi besar. Wa in lam yakhruj mani, meskipun tidak keluar air mani, wala waqa'a intishar. Intishar itu tegang artinya. Ya, masuknya tidak dalam kondisi tegang. Ya, lentur. Ya. Ini wa yajibu 'alal mar'ati idzan qata'a haidhuha aw nifasuha aw waladat walau 'alaqatan. Nah ini termasuk inqita'ul haid wan nifas. Kalau perempuan sudah selesai masa haidnya atau selesai masa nifasnya. Haid itu damu tabi'atin wa jibillatin wa sihhatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala wajhi as-sihhah. Darah yang normal yang keluar dari ujung rahim perempuan di waktu-waktu tertentu secara normal, secara sehat, itu namanya haid. Minimal aqalluhu yaumun wa lailatun atau 24 sa'ah. Maksimalnya 15 yaum, 15 hari. Nifas itu adamul kharij akiba faragir rahim. Darah yang keluar setelah rahim kosong. Setelah rahim kosong, ini penting. Karena nanti misalnya istri kamu melahirkan, terkadang pembukaan itu sudah keluar darah. Jangan latah, itu bukan darah nifas. Istri kamu masih wajib sholat. Loh gimana kan nggak bisa sholat? Arti wajib sholat berarti nanti nak ras sholat wajib diqodho, karena belum dihukumi apa? Nifas. Istri kamu bayi ini kembar, keluar satu, keluar darah. Ini juga belum darah nifas, karena rahimnya belum apa? Kosong. Istri kamu, jangan istri kamu lah, istri orang keguguran, terus belum dikiret, masih di dalam perut, sudah keluar darah, ini bukan darah nifas. Kalau sudah dikiret terus keluar darah setelahnya, ini baru dihukumi sebagai darah nifas. Nah ini loh.
Au waladat walau alaqatan, atau melahirkan meskipun yang lahir itu baru segumpal darah. Wa qalat qawabil annaha aslun adami, dan kata bidan ini adalah calon anaknya Pak, ini calon anaknya, ini calon jabang bayinya. Berarti istri kamu sudah berhadas besar, wajib mandi. Darah setelahnya sudah dihukumi sebagai darah nifas. Darah nifas tidak mesti yang keluar anak. Yang keluar itu alaqah atau mudghah. Kalau darah keluar setelahnya itu sudah dihukumi sebagai darah nifas. Wa furudul ghusli isnan, kewajiban mandi itu cuma ada 2. Yang pertama niyatut taharah lis-shalah, arafil hadatsil akbar, aw nahwihima bil qalbi ma'a awali juz'in yaksiluhu min badanihi. Niat, ya niat mandi, niat al-ghusl al-wajib atau fardhul ghusli, atau raf'al hadatsil akbar atau taharah lis-shalat. Nah, niatnya boleh milih salah satu. Tapi kalau nawaitu al-ghusla saja tidak boleh. Berbeda sama wudu. Kenapa tidak boleh? Li'annal ghusla qad yakunu ibadatan wa qad yakunu adatan fawajabat ta'yin. Karena mandi itu bisa ibadah, bisa aktivitas normal, maka harus ditakyin. Nah ini. Harus ditentukan mandi apa gitu. Mandi wajib, fardhul ghusli, ya. Ini yang pertama. Kapan itu niatnya? Ya bersamaan dengan bagian pertama yang kamu basuh dari badan kamu. Fama ghasalahu qablaha la yasih, yang sudah telanjur disiram tapi belum niat dianggap masih kering. Harus dibasah, harus dibasahi. Atsani ta'mimu badanihi bil ma'i. Ya ta'mimu badanihi bil ma'i al-basyarati wasya'ri. Al-basyarati wasya'ri ini badal ya. Daripada apa ini? Badan ya, badal mufassal minal mujmal. Ya. Ta'mim meratakan badannya dengan air, baik itu kulitnya ataupun bulunya, semuanya kena. Lebat tipis tidak ada di sini. Paham ya? Lebat tipis perinciannya cuma ada di bab apa? Wudu, mandi tidak ada. Layu ya. Nah ini. Fayajibu ghuslu batini kasif sya'ri. Nah ini. Akan rambut yang lebat pun itu harus sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Fatajibu mana tadi? Wayajibu ma yarahu nadhuru minal udhuni. Lah ini termasuk juga lubang hidung ini. Sampai mana yang sampai kelihatan dari luar? Yang kelihatan oleh orang dari luar itu termasuk dohir jasad insan yang harus dibasuh, yang harus dibasahi. Ini penting. Kadang sini ada keringat yang mengeras. Ini ya. Ini dihilangkan, atau ada apa yang nempel di sini. Nah, ini. Wa yajibu ma yarahu nadhiru, meskipun kalau wasakh itu kalau tarokama minal min jismil insan, misalnya dari keringat itu sih berapa mengatakan itu makfu, itu dimaafkan. Wa ma yadhharu halat taghawuti min duburi wa tabaqatihi. Lah ini termasuk orang itu dalam kondisi tidak BAB itu kan mengkerut duburnya. Tapi kalau dalam kondisi BAB itu kan apa? Kerutan-kerutannya kan terbuka. Lah itu termasuk juga yang wajib untuk dibasuh. Artinya pas posisi kamu BAB yang nampak, sekiranya dilihat itu nampak, itu juga wajib untuk dibasuh. Nah, dan perempuan termasuk dari vagina perempuan yang ketika dia jongkok itu kelihatan, itu termasuk zahir juga yang harus dibasuh. Nah ini. Wa batinul kulfati malam yukhtan wa ma tahtaha kulfah. Kulfah itu ya kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau orang belum khitan itu namanya kulfah. Dan itu juga bagian dalamnya itu juga harus dikenakan air karena dia ya termasuk itu kan mustahakul izalah, ya, harusnya dihilangkan, tetap ada di situ. Berarti termasuk yang tertutupi oleh kulfah pun itu juga termasuk yang harus dibasuh. Ini. Wa yajibu ayajriyal ma'u bi tab'ihi ala kulli dzalika, airnya mengalir, tidak digosok tok. Basah tangan digosokkan, airnya mengalir, ada peredaran air di atas anggota badan. Nah ini yang tadi kan thaharah minan najasah, thaharah minal hadas. Yang ketiga, dukhulul waqti, masuknya waktu. Syarat sah salat yang ketiga, masuknya waktu. Al waktu itu az-zamanu al muqaddaru lil ibadati syar'an. Az-zamanul muqaddaru syar'an lil ibadah, namanya al-waktu.
Dalam Kaukab disebutkan wal waqtu ma qaddarahu alladhi syara' minaz zamani dayyiqan aw ittasa. Namanya al waqt, az-zamanul muqaddar li fi'lil ibadati syar'an. Namanya al waqt. Masuknya waktu. Salat ini dia kan termasuk ibadah muaqqadah. Muaqqadah itu artinya waktunya ditentukan, ada startnya, ada finishnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta artinya muhaddadatul awqat. Kayaknya enggak terlalu keras ya. Dengeran tapi ya masih pakai ini aja kalau gitu. Nah ini lah waktunya kapan? Wa huwa zawalu syamsi lidzuhri. Zawalu syamsi lidzuhri, waktu masuk waktu ya, waktunya sholat zuhur yaitu dari zawal. Zawal itu zawalu syamsi an wasatis sama an kabidis sama, tergelincirnya matahari. Nah ini kan sudah dijelaskan itu pas dulu itu. Jadi kalau matahari terbit dari timur akan ada bayangan ke arah memanjang ke arah barat. Semakin matahari menuju semakin matahari meninggi, maka bayangannya semakin menyusut sampai nanti matahari tepat di atas kepala, namanya istiwa. Matahari ke arah barat, sudah bergeser ke arah barat, ada muncul bayangan ke arah timur, itu namanya waktu zawal. Itu startnya waktu sholat apa? Zuhur. Sampai kapan? Wa bulughu dzilli kulli syai'in mithlahu. Nah, kalau sudah sampai ukuran bayangan seukuran bendanya tanpa dihitung dzillul istiwa. Misalnya dzillul istiwa itu 10 cm. Tongkatnya yang ditancapkan itu 1 meter. Maka habis waktu sholat zuhur ketika bayangannya sudah 1 meter 10 cm. Waktu zuhur habis masuk waktu sholat apa? Asar. Wa ghurubu syamsi lil maghrib, waktu asar itu sampai ghurubu syamsi, ghurubu kursi syamsi, lempengan matahari. Ghurub itu ya dalam pandangan mata kita sudah tidak kelihatan lagi. Nah itu. Wa ghurubu syafaqil ahmar lil isya. Lah waktu maghrib itu sampai maghrib syafaqil ahmar. Sampai maghrib syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Selama masih ada mega merah, maka itu waktu maghrib masih ada. Belum masuk waktu isya. Lah isya sampai kapan? Sampai tulu'il fajri shadiq. Itu selesai waktu sholat isya. Fajar shadiq itu al-mu'tarid januban wa shimalan, yang membentang ke arah selatan dan utara, bukan meninggi ke atas tapi melebar ke arah utara dan ke arah selatan. Ini namanya fajar shadiq. Habis waktu isya masuk waktu sholat apa? Subuh. Sholat subuh sampai kapan? Sampai tulu'us syamsi. Sampai tulu syamsi. Itu waktunya ijmalinya seperti itu. Tafsilnya nanti dibahas di kitab yang lain. Fatajibu sholatu fi hadhil awqat, fatajibu wujuban muwassa'an. Maka wajib sholat di waktu ini, tapi wujubnya wujub muwassa'. Tapi fi'luha fi awalil waqti aula. Dikerjakan di permulaan waktu itu lebih utama. Wa taqdimuha 'alaiha wa ta'khiruha anha min akbaril ma'asi wa afhashi sayyi'at. Salat sebelum waktunya atau salat sampai keluar waktunya itu termasuk maksiat yang paling besar. Ini minal kabirah. Ya. Orang salat sebelum waktunya, salatnya tidak sah. Orang salat sebelum waktunya, salatnya tidak sah. Jangankan kalau sebelum waktunya. Sampeyan itu sholat ragu-ragu ini sudah masuk apa belum ya, antum ragu-ragu, nekat takbiratul ihram Allahu Akbar, sholat antum tidak sah wa in sodafal wakta, meskipun tepat waktu. Apalagi kalau jelas belum masuk waktunya, maka ini hukumnya tidak sah. Tidak sah ya otomatis tidak sholat. Atau kalau sholat keluar waktunya, ini juga termasuk juga dosa. Termasuk juga dosa kalau tanpa alasan. Kalau ada alasan, alasannya apa? Yang pokok 2, an-naumu wa nisyan. Naum dengan perincian yang ada di Safinah, nanti ditambahkan al-jam'u wal iqra. Keempat itu. Ar-rabi' yang keempat, satru ma baina surratir rajuli wa rukbatayhi wa jami'i badanil mar'ati ila wajhaha wa kafaiha. Satrul aurah. Satrul aurah, menutup aurat. Lah aurat di sini maksudnya auratus shalah.
Auratus sholah itu yang tidak boleh nampak ketika sholat, kalau nampak sholatnya batal. Kalau laki-laki, auratus sholah, laki-laki antara pusar dan lutut, area antara pusar dan lutut itu masuk kategori aurat. Pusar dan lutut masuk aurat apa enggak kalau gitu? Pusar dan lutut masuk aurat apa enggak? Enggak masuk aurat. Itu kalau laki-laki atau budak perempuan. Budak perempuan itu aurat sholatnya antara pusar dan lutut. Perempuan merdeka auratnya jami'ul badan, keseluruhan anggota badan kecuali wajah dan kedua tangan, kafaini, tapi telapak tangan ini, telapak tangan. Sampai kok di sini. Nah, ini bukan aurat. Artinya kalau kelihatan maka sholatnya tidak batal. Nah, ini aurat sholat ya. Beda sama auratun nadhar. Kalau auratun nadhar ya perempuan jami'u badaniha. Kalau di hadapan ajnabi atau baina surah wa rukbah kalau di depan maharim atau nisa muslim yang thiqah. Ya, atau mayabdu indal mihnah di depan perempuan kafir atau perempuan muslimah yang fasiqah. Wa 'alar rajuli wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kafaini. Maka termasuk juga kalau pas salat itu perempuan itu juga harus mengambil harus menutupi sebagian wajah karena batasan kayak kemarin kayak tadi itu mala itu mul wajibu ila bi bahwa wajib harus kena sebagian area yang sebenarnya itu bukan aurat untuk memastikan auratnya semuanya tertutupi. Jadi kalau mukenanya mukena sekali mukena kayak gini loh. Gini tuh. Nah, ini enggak mengesahkan sholat ini. Ada yang aurat tapi kelihatan. Sekarang alhamdulillah banyak mukena Syafi'i. Di sini nutup sampai sini. Larang didik apa-apa tapi kan pelatih sah. Nah, berarti telapak kaki aurat apa betul Mas? Nah, itu aurat ini yang sering antum kasih tahu ibu antum tuh, kakak antum, adik antum tuh. Ya. Wa 'ala rajuli satru juz'in min surratihi wa ma hadzaha min jawanibi rukbatayhi. Ya, sedikit dari pusar dan sedikit dari lutut meskipun keduanya itu bukan aurat tapi harus ditutup sebagiannya supaya memastikan seluruh aurat tertutup. Wa alaihi masatru minal jawani bila minal asfal, ditutupi itu dari atas dan dari atas dan dari samping. Dari bawah enggak harus kayak masuk karung misalnya dan enggak kelihatan sama sekali enggak. Nah, ini aurat itu yang yadur itu kalau kelihatan dari atas atau dari samping. Paham ya? Dari bawah enggak kelihatan. Sholat di tingkat atas gitu. Dalamannya pakai kolor tok. Enggak pakai dalaman sama sekali. Dari bawah ada orang lewat, lihat ke atas. Loh itu kelihatan auratnya, sholatnya tidak sah. Enggak, sholatnya tetap sah. Kelihatan dari bawah layadur. Layadur. Kalau kelihatan dari atas yadur, dari samping yadur. Yadur itu artinya ya membatalkan sholat. Lah syarat aurat itu disebutkan di sini wa yajibu ayyakuna satiru yamna'u hikayata launil basyarah. Harus menutupi warna kulit. Kalau tebal meskipun tebalnya 5 cm tapi transparan. Itu tidak dinamakan aurat. Dinamakan aurat. Ya. Terus tambahkan lagi ayakun lahu jirmun. Ada bendanya, ada zatnya. Kalau kamu cetok pakai tinta misalnya, kan enggak kelihatan warna kulitnya. Itu bukan termasuk satir karena laisa lahu jirmun. Karena warna itu bukan jirmun, dia athar. Ya. Wa ayakuna mana nanti? Wa ayakuna malbusan. Wa ayakuna malbusan. Berarti dia malbus. Arti malbus itu ya betul-betul menutupi ini. Ya dipakai lah kayak pakaian lah. Tidak cukup nanti kamu kemah lalu kepalamu mbok munculkan. Kamu berada di dalam kan enggak kelihatan sama orang, tapi kan itu bukan malbus. Oh, ghairu malbus ini layat harli. Kalau ghairu malbus itu ya mungkin ya enggak mesti harus pakaian normal ya. Yang penting apa saja tapi menutupi anggota badan, maka dia sudah cukup. Fala takfidzul mah, gelap tuh enggak cukup. Gelap kan enggak cukup. Gelap enggak kelihatan auratnya, tak? Boleh enggak orang gelap-gelap salat telanjang? Enggak boleh. Karena
auratnya tidak tertutupi. Atau kemah shaghirah atau kemah yang kecil, kemahnya kecil, ya kemahnya kecil. Ya, kalau kemah yang besar jelaslah itu bukan. Tapi kemahnya kecil, kamu muncul dengan kepalamu tok. Nah ini kan bukan, meskipun auratmu nggak kelihatan, tapi ini bukan libas secara uruf, tidak dinamakan satir. Yang kelima, istiqbalul kiblati bisadri fil qiyami wal qu'ud, menghadap ke arah kiblat. Saya kalian tak ini kan ya. Atau istirahat dulu. Nah, istirahat dulu ya. Sudah di order nih, istirahat dulu. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.